Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, yaitu Muhammad Hakimul Karim, Yufriyani Fadizatus Soleha, Mu'izzatul Ulia Al-Madinah, dan Soliyatin. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang bertema transformasi nilai-nilai demokrasi dalam keluarga dan masyarakat, serta hak dan kewajiban warga negara. Masuk ke penjelasan materi, kepada teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakimul Karim dari kelompok 5 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Sehingga konsep demokrasi adalah rakyat berkuasa. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, perkembangan demokrasi. Perkembangan zaman modern ketika kehidupan memasuki skala luas, demokrasi tidak lagi berformat lokal. Ketika negara sudah berskala nasional, demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung. Masalah diskriminasi dan kegiatan politik tetap saja berlangsung, meski tentu sudah berbeda dalam prakteknya dengan pengalaman yang terjadi di masa polis Yunani kuno. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai demokrasi. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Warga negara dapat menyampaikan kepada pejabat seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD atau DPR, atau bahkan presiden, baik melalui pembicaraan langsung, lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan, atau melalui wakil-wakilnya di DPR. Yang kedua, kebebasan berkelompok. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok, termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apapun. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Contohnya, pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Yang kedua, bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Yang keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik, mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Yang keempat, kesetaraan antar warga. Kesetaraan memberikan tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, ras, maupun agama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum, tanpa kecuali kedaulatan rakyat. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Yang kelima, ras percaya. Rasa percaya antar politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk.
Yang keenam, kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Masuk ke materi pendidikan demokrasi. Menurut Zamroni, tantangan yang akan dihadapi dalam jangka pendek upaya memperbarui pendidikan kewarganegaraan adalah dari sisa-sisa Orde Baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Salah satu wujud konkret tantangan yang akan menghambat pendidikan demokrasi di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa Orde Reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan. Secara umum, tantangan pendidikan di era global adalah tuntutan kualitas sumber daya manusia. Menurut Johar, pada era pasar bebas dituntut sumber daya manusia yang dimiliki yaitu yang pertama, profesionalisme dalam bidang keahlian tertentu. Yang kedua, kreativitas yang memungkinkan sumber daya manusia itu mampu mendeteksi kesenjangan. Yang ketiga, mampu bersaing dengan sumber daya manusia dan bangsa lain. Dan yang keempat, berwawasan global, artinya sumber daya manusia kita dituntut mampu melihat situasi dunia, mampu melihat peluang internasional, kekuatan lokal, kelemahan bangsa lain, dan kemampuan untuk berebut berbagai kesempatan. Strategi pengembangan pendidikan demokrasi ada 4, yaitu yang pertama, suatu aturan demokrasi harus berlaku di tempat-tempat pembelajaran, seperti sekolah dan kelas-kelas pendidikan luar sekolah. Yang kedua, pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut secara tepat, diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus. Yang ketiga, penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya harus dihindari. Dan yang terakhir, kawasan Asia Pasifik secara budaya kaya dalam musik, seni, sastra, tari-tarian, permainan, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah hak dan kewajiban warga negara. Dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut sebagai MK, setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.